Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jibril Muntakin, absen 3 dari kelas 12E. Di sini saya akan menjelaskan mungkin materi yang kurang saya pahami tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, tentang situasi dan kondisi masyarakat sebelum Islam datang ke Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia sebelum Islam datang itu mempunyai kepercayaan animisme, yang kedua dinamisme, dan yang ketiga Hindu dan Buddha. Terus untuk sistem sosial atau stratifikasi sosial itu berdasarkan kasta. Itu merupakan pengaruh dari Hindu Buddha. Terus kehidupan ekonomi sebelum Islam datang ke Indonesia itu perdagangan berkembang. Jadi banyak pelabuhan penting seperti Barus dan Palembang. Kebudayaan, dari segi kebudayaan mungkin seni dan tradisi itu dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Terus yang kedua adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Mungkin saya akan menjelaskan tentang 3 hal saja. Yang pertama adalah melalui perdagangan, yang maksudnya mungkin yang bersih tentang pedagang Gujarat, pedagang Arab, dan pedagang Persia. Yang kedua tentang perkawinan dengan pedagang Muslim. Dan yang ketiga, masuknya Islam di Indonesia tentang dakwah para ulama dan mubalik. Yang ketiga, teori masuknya Islam. Di sini mungkin yang saya pahami adalah 4 faktor ini. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang berisi tentang Islam itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat yang berasal dari India. Dan yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab itu yang berisi tentang Islam. Pertama datang itu langsung dari Timur Tengah. Dan yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia yang berisi tentang pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam di Indonesia. Yang keempat, teori Cina yang berisi tentang pengaruh Muslim Tiongkok dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat, kerajaan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mungkin 5 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berasal dari Aceh. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Dan yang kedua adalah Kesultanan Malaka. Kerajaan Kesultanan Malaka ini merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini berisi tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa yang merupakan peran dari Wali Songo itu sendiri. Yang keempat, Kesultanan Aceh yang mempunyai peran penting, yakni menjadi pusat studi atau pusat pembelajaran Islam di wilayah Nusantara. Dan yang terakhir adalah Kesultanan Ternate dan Tidore yang merupakan penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Mungkin kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari yang saya paparkan tadi. Yang pertama adalah Islam itu masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Seperti yang pertama perdagangan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga melalui perkawinan. Terus penyebaran agama Islam itu mungkin dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah peran ulama, yang kedua adalah peran seni budaya, dan yang ketiga mungkin peran dari kerajaan Islam. Dan yang terakhir, Islam masuk ke Indonesia itu berhasil merubah tatanan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.